Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilman wa zu'ni fahman. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas kudrah dan iradahnya lah kita pada pagi yang berbahagia ini dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan tentunya rahmatan-rahmatan lainnya, kita juga sudah memasuki pada fase kedua di bulan Ramadan, yaitu fase pengampunan, fase maghfirah. Tentunya ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita, di mana saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah pergi dan telah kembali kepada Allah tidak bisa ketemu lagi pada bulan Ramadan yang berbahagia ini. Selanjutnya salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia ini dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang dengan cahaya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya ayat ini Al-Baqarah 187 yang sudah sering kita dengarkan pada penceramah-penceramah di bulan suci Ramadan ini, di mana makna ayat ini adalah bahwasanya orang-orang sebelum kita telah berpuasa juga. Tentunya kita diwajibkan umat yang terakhir kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini, di mana bulan Ramadan ini yang sering, yang sudah familiar dengan kita, yaitu dengan salat tarawih, sedekah, dan qiyamul lail. Tiga hal ini yang tentunya harus kita sambut dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Karena kalau kita tidak melaksanakan, belum tentu kita bisa melaksanakan di Ramadan berikutnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena janji Allah bahwa setiap kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin tiga hal tersebut di bulan Ramadan ini, agar kita meraih pahala sebanyak-banyaknya untuk kita persiapkan sebagai investasi, sebagai modal kita nanti setelah di alam kubur, setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita pungkiri, tidak ada alasan apapun, tak ada tantangan apapun ketika ajal itu sudah sampai, tentunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prosedur, dengan cara-cara yang tentu kita tidak ketahui rahasia Allah. Kita tahu bahwasanya sejak kita dilahirkan sampai kita dewasa, sampai kita berkeluarga, sampai kita punya anak, selanjutnya kita tua, dan selanjutnya kita akan kembali kepada Allah. Kita akan disolatkan melalui proses dikafani, disolatkan dan dikuburkan oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita. Setelah itu kita tinggal sendirian di alam kubur. Selanjutnya apa yang kita bawa selama masih kita hidup?
Itulah teman kita di alam kubur nanti. Bapak Ibu sidang jamaah sembuhan dirahmati Allah, teruskan pertanyakan pada diri kita masing-masing, siapa kita, kemana kita akhirnya. Dan ini bawa ke kalbu, sering-sering kita pertanyakan. Sudah jelas bahwa siapa kita. Kita dilahirkan, kemudian kita kembali kepada Allah. Sidang jamaah subuhan dirahmati Allah, ini hal-hal yang harus kita introspeksi, harus kita ingatkan diri kita, diri saya sendiri maupun Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup di dunia hanya sementara, hanya sifatnya sesaat. Di alam kubur, di alam akhiratlah kita hidup selama-lamanya di sana. Mulai saat ini mungkin kita sebelumnya masih kurang akan kepedulian kepada saudara-saudara kita. Bulan Ramadan ini momentum yang terbaik untuk kita ingat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan pertolongan kita. Coba sekali Bapak Ibu sekalian jalan-jalan ke pelosok-pelosok desa. Mereka sangat menanti bantuan dari kita. Walaupun hanya pakaian layak pakai, mereka sangat senang dan bahagia. Oleh karena itu, sedekah ini adalah pahala yang sangat besar, apalagi di bulan Ramadan ini. Selanjutnya di Rumah Sakit Zainal Abidin ini, kita lihat banyak pasien-pasien dari luar daerah yang datang kekurangan biaya, kadang-kadang seminggu, 2 minggu, bahkan sampai sebulan lebih dirawat di Zainal Abidin. Mereka mengeluh, bukan mengeluh, menyampaikan, "Suster, ada yang bisa bantu saya?" Katanya seperti itu. "Saya tidak ada lagi uang makan untuk siang nanti." Nah, ini yang sering kita dengar di sini di Rumah Sakit Zainal Abidin, karena rumah sakit rujukan dari berbagai kabupaten kota datang kemari. Alhamdulillah, kita bersama-sama Masjid Rodatul Jannah dan komunitas berbagi, kita langsung bisa memberikan walaupun hanya sedikit. Bapak Ibu sekalian, kalau ini bisa ada berkeinginan, nanti boleh menghubungi komunitas berbagi untuk kita bantu saudara kita yang kadang dirawat cukup lama dan tidak mencukupi biaya hidup mereka. Membeli makan siang pun kadang-kadang tidak cukup. Bapak Ibu sekalian, dalam agama kita sangat-sangatlah penting kita peduli perhatian saudara-saudara kita sebagai bentuk hablum minan nas, artinya hubungan kita dengan manusia. Ada beberapa ayat mungkin yang perlu kita ingatkan kembali, yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jelas kita punya kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Yang selanjutnya surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebenarnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi surat An-Nisa ayat 86 yang artinya apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, dan balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Dari 3 ayat tersebut jelas bahwasanya kita mempunyai kewajiban membantu saudara-saudara kita. Sedekah di bulan Ramadan ini akan banyak sekali pahala dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedekah kita hanya sebiji kurma, Allah akan membalasnya dengan
yang sangat besar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang singkat ini, saya mengajak sekali lagi, tanyakan pada diri kita, masukkan ke dalam kalbu kita, siapa kita dan kemana kita akhirnya. Sering-sering kita pertanyakan, tentunya ini membuat kita sadar akan pentingnya hidup bersedekah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sendiri mengajak diri sendiri untuk terus kita berbuat kebaikan. Dan kalau bisa Bapak Ibu sekalian, melalui mimbar yang sangat singkat ini, mari mulai hari ini kita rubah cara pikir, cara pandang kita. Jangan menghitung harta kita secara matematika. Yang kita berikan kepada orang lain secara matematika tentu berkurang. Tetapi yang kita sedekah kepada orang dengan penuh keikhlasan adalah itu modal yang terbesar, investasi yang besar. Kita simpang di bank Allah. Itulah investasi yang paling besar. Kita punya harta yang miliaran, tak ada gunanya, tak ada yang bisa menghalang sakratul maut. Sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun harta kita, tidak akan mampu menghalangi maut. Ketika maut itu semua tidak ada bermanfaat lagi, kecuali sedekah-sedekah yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada orang. Itulah harta kita yang terbesar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari tak henti-hentinya kita terus menasihat diri kita sendiri untuk selalu terus kita peduli, perhatikan saudara di samping kita, tetangga kita. Ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam waktu singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.